Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azuardi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus perusahaan yang bergerak di bidang retail seperti itu. Nah, studi kasusnya seperti apa sih, dan permasalahan apa yang dialami, kemudian solusinya seperti apa? Simak videonya sampai akhir supaya teman-teman dapat memahami apa isi dan kesimpulan yang dapat teman-teman pelajari. Baik, ini dia untuk studi kasus perusahaan tersebut. Teman-teman bisa baca sendiri sambil saya jelaskan juga. Ini adalah studi kasus di sebuah perusahaan, yakni perusahaan XYZ. Perusahaan yang bergerak di bidang retail, memiliki sekitar 500 karyawan. Namun dalam beberapa bulan terakhir terdapat keluhan dari karyawan tentang kurangnya komunikasi internal yang efektif di antara departemen, antar manajemen, dan karyawan seperti itu. Nah, beberapa karyawan bahkan mengeluh bahwa mereka tidak tahu tentang perubahan kebijakan dan prosedur, sehingga mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugas mereka. Selain itu, beberapa karyawan merasa tidak dihargai nih atas kinerja mereka dan merasa bahwa tidak ada sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan atau pengakuan terhadap mereka atas kinerja mereka. Nah, di sini saya akan memberikan 3 poin penting pada studi kasus perusahaan retail XYZ ini. Yang pertama, itu saya akan mengidentifikasi masalah komunikasi internal di perusahaan XYZ dan dampak apa sih yang ditimbulkan jika masalah ini terus dibiarkan. Yang kedua, saya akan memberikan rencana dan solusi untuk permasalahan yang dialami perusahaan XYZ ini. Yang terakhir, saya akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan atau reward di perusahaan XYZ. Disclaimer terlebih dahulu, saya tidak bekerja di perusahaan retail, jadi ada kemungkinan misinformasi yang saya sampaikan. Misalnya di perusahaan retail ada posisi yang mungkin krusial yang mungkin harusnya diterapkan dalam studi kasus tersebut, namun saya tidak menerapkannya mungkin karena saya tidak paham dan tidak ada atau tidak pernah bekerja di perusahaan retail seperti itu. Nah, nanti teman-teman dapat memberikan kritik ya atau saran di kolom komentar supaya saya juga belajar kembali lebih tahu lagi tentang perusahaan retail itu seperti apa. Nah, untuk selanjutnya, video ini juga saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi organisasi pada program studi ilmu komunikasi Universitas Inaba tahun 2023 dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Ridma Meltareza, SIKOM, MIKOM. Number 1. Baik, yang pertama saya akan menganalisa permasalahan yang terjadi di perusahaan XYZ ini. Dari studi kasus yang telah kita baca tadi, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh perusahaan XYZ ini adalah komunikasi internal yang tidak berjalan dengan efektif, seperti itu. Nah, hal ini tuh dapat berdampak pada kinerja karyawan dari tingkat staf hingga manajemen. Karena tidak jelasnya kebijakan aturan kerja mana nih yang perlu mereka jalani seperti itu. Selanjutnya, dari masalah ini juga karyawan akan sulit memahami peraturan mana sih yang perlu diterapkan di tempat kerja dan kebijakan baru apa yang perlu misalkan disampaikan ke pelanggan. Karena kita ketahui juga bahwa kebijakan itu tidak hanya untuk merata kepada karyawan, bisa jadi ada beberapa kebijakan yang memang diharuskan disampaikan kepada pelanggan seperti itu. Juga akan terjadi nih hilangnya rasa semangat bekerja bagi sebagian karyawan karena hasil kerja mereka tidak diapresiasi dan tidak terapresiasi dengan baik seperti itu. Sebenarnya dalam skala yang cukup panjang, hal ini dapat mempengaruhi pelayanan kepada pelanggan seperti itu. Terutama kan kita mengetahui bahwa di sebuah toko atau perusahaan retail itu pasti berhubungan erat dan tentang pelayanan kepada pelanggan. Nah, bisa jadi pelanggan bisa saja merasa tidak puas akan pelayanan dari karyawan toko XYZ ini, kemudian bisa juga beralih langgan kepada toko retail lain
atau kompetitor atau bahkan kompetitor. Karena kita tahu perusahaan retail ini dalam berkompetisi cukup ketat ya. Banyak sekali kompetitor yang mulai main goyang kayak gitu. Nah, ini juga bisa jadi fatal. Permasalahan internal yang bisa berlanjut kepada permasalahan luar. Number 2. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan kedua ya ini tentang rencana dan solusi permasalahan yang dialami oleh perusahaan XYZ. Pada permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan retail XYZ ini, saya akan menggunakan teori komunikasi yang menurut saya cocok untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh perusahaan XYZ ini. Teori komunikasi yang saya pakai adalah teori penitip penyambung atau dalam bahasa Inggris kerap disebut the linking pin model. Konsep penitip penyambung ini berkaitan dengan kelompok-kelompok yang tumpang tindih seperti itu. Hal ini merujuk pada permasalahan jumlah karyawan perusahaan XYZ yang cukup banyak, sekitar 500 karyawan seperti itu. Sehingga saya merasa sih teori ini cukup efektif diterapkan seperti itu. Nah, lalu pada teori ini terdapat sebuah subjek nih sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dilibatkannya seorang penyelia seperti itu. Setiap penyelia berperan menjadi anggota dari dua kelompok, yakni sebagai pemimpin. Yang satu jadi pemimpin dari unit yang lebih rendah dan satunya lagi menjadi seorang anggota dari unit yang lebih tinggi. Nah, penyelia ini berfungsi sebagai penitip penyambung. Jadi mengikat kelompok kerja yang satu dengan satunya lagi pada tingkatan berikutnya. Seperti itu. Nah, untuk penjelasannya dapat menggunakan model bagan atau struktur organisasi di setiap perusahaan seperti itu. Bila mana di perusahaan XYZ ini semisalnya ada posisi CEO seperti itu. Lanjut di bawahnya ada manajer, lanjut di bawahnya ada supervisor, lanjut ada staff. Maka apabila terdapat kebijakan atau peraturan baru di perusahaan XYZ, CEO sebagai posisi yang tertinggi wajib memberitahukan kebijakan barunya kepada posisi bawahnya, yaitu manajer. Lalu setiap manajer wajib memberitahukan kebijakan baru tersebut kepada supervisor. Begitupun supervisor dan sampai pada akhirnya supervisor wajib memberitahukan kebijakan baru tersebut kepada staf selaku pelaksananya seperti itu. Nah, hal ini dapat dijelaskan melalui gambar dari struktur organisasi perusahaan sebagai berikut yang menerapkan teori penitip penyambung. Jadi teman-teman bisa lihat nih di sini ada bagan, di mana bagan ini adalah contoh struktur organisasi dari perusahaan XYZ seperti itu. Nah, dapat dilihat dari gambar berikut, ada lingkaran merah yang terdapat di gambar. Ini adalah alur komunikasi antara CEO dan manajer seperti itu. Ini adalah alur komunikasi yang tepat. Karena secara jumlah karyawan yang mencapai angka 500, perlu adanya mediator dalam penyampaian pesan. Dalam posisi lingkaran merah ini, manajer selaku penyelia antara CEO dan supervisor. Nah, kita lihat dalam lingkaran orange adalah alur komunikasi antara manajer dan supervisor. Di alur ini sama terjadi seperti pada lingkaran merah, hanya saja posisi ini supervisor lah sebagai penyelia antara manajer dan staff. Seperti itu. Nah, di akhir ini ada lingkaran hijau. Lingkaran hijau ini menunjuk pada alur komunikasi antara supervisor dan staff. Pada tingkatan akhir ini, staff tidak menjadi penyelia manapun, dikarenakan staff memang diposisikan sebagai pelaksana dari adanya kebijakan baru yang diterapkan oleh CEO. Nah, selanjutnya terdapat keuntungan dalam menggunakan teori model penitip penyambung ini seperti itu, yaitu soal kecepatan dan efektivitas dari penyampaian pesan tersebut, atau dalam kasus ini penerapan kebijakan baru pada perusahaan XYZ. CEO, posisi tertinggi di perusahaan, tidak perlu repot-repot turun tangan untuk menyampaikan dan menjelaskan satu-satu kepada setiap karyawan bahwa adanya kebijakan baru yang harus diterapkan di tingkatan staff seperti itu. Karena kan repot gitu ya, ada 500 karyawan,
kalian misalkan sebagai CEO harus turun satu-satu ke tiap divisi menyampaikan apa yang kalian ingin sampaikan, peraturannya itu cukup memakan waktu yang cukup banyak seperti itu, juga menguras tenaga ya. Nah, hal ini juga membuat sistem tatanan wewenang dalam keorganisasian perusahaan XYZ menjadi bisa lebih jelas, kuat, dan sesuai pada posisinya. Sehingga wewenang tiap-tiap posisi dan jabatan tuh menjadi terlihat jelas seperti itu. Namun sebenarnya dalam teori peniti penyambung ini memiliki kelemahan yang cukup fatal apabila penerapan dan pelaksananya tidak dilaksanakan dengan tepat. Seperti itu. Dalam contoh, apabila kebijakan atau penyampaian pesan dari CEO hanya berupa pembicaraan saja kepada para manajer, bisa saja sebenarnya terjadi miskomunikasi dan mispersepsi seperti itu. Ini dapat berakibat timbulnya perbedaan pesan yang akan diteruskan ke posisi supervisor dan seterusnya. Maka, solusi yang paling efektif dalam penerapan teori peniti penyambung ini adalah dengan menggunakan media tulis seperti surat edaran atau surat penetapan seperti itu yang bisa diarsipkan dan legal seperti itu, ada hitam di atas putih. Dokumen tersebut dapat dibantu dengan berupa media gambar atau video yang sudah dikemas dan dirancang agar penyampaian pesan dapat mudah dipahami, dipelajari, dan diterapkan pada seluruh staf dan manajemen di perusahaan XYZ. Seperti itu. Number 3. Nah, dan yang terakhir adalah pembahasan mengenai sistem penghargaan atau reward di perusahaan XYZ. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang retail, sebenarnya tidak jauh erat hubungannya dengan sistem pelayanan dan penjualan kepada pelanggan seperti itu. Biasanya posisi ini dikategorikan sebagai frontliner seperti itu. Lalu ada sistem yang pengelolaan kantor, bahkan pengelolaan barang gudang. Biasanya posisi ini dikategorikan sebagai back officer sebenarnya. Hal ini membuat sistem penghargaan nanti akan berbeda dari segi target dan pencapaian seperti itu, karena memang tingkat kerjanya juga berbeda. Maka dari itu saya memberikan solusi berupa 2 buah sistem reward yang cocok untuk masing-masing bagian. Yang pertama adalah sistem reward untuk karyawan yang bekerja di bagian frontliner atau yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Frontliner akan sangat erat berinteraksi langsung dengan pelanggan, tentu seperti posisi kasir, pramuniaga, hingga satpam atau security. Maka sistem yang cocok diterapkan adalah berupa kepuasan pelanggan. Pelanggan ini dinilai mampu memberikan penilaian yang cukup akurat atas kinerja karyawan yang bekerja di perusahaan retail XYZ. Nih, penilaiannya ini bisa berupa membuat kupon belanja yang diselingi atau diselipkan memiliki kuesioner singkat seperti itu yang dapat pelanggan isi, kemudian dapat kumpulkan di bagian informasi. Nah, apabila kepuasan pelanggan ini dalam 1 bulan merujuk pada angka yang positif, maka reward dapat diberikan kepada seluruh divisi yang bertugas di frontliner. Namun, apabila terdapat komplain pada divisi tertentu, semisal pelayanan kasir nih, maka divisi kasir belum mendapatkan reward yang perusahaan XYZ janjikan. Ini juga berlaku apabila ada nama karyawan yang mendapatkan nilai positif nih secara terus-menerus. Misalkan disebutkan Saudara Agus kerjanya bagus, misalnya dituliskan dari kuesioner pelanggan seperti itu, dimasukkan ke dalam kotak saran. Orang tersebut bukan hanya mendapatkan bonus, tapi bisa diapresiasi dengan dinobatkannya sebagai karyawan terbaik pada bulan itu. Nah, untuk selanjutnya adalah penerapan sistem reward untuk karyawan yang bekerja di bagian back office atau gudang. Karena pada posisi ini tidak berhubungan langsung dengan, maka sistem yang cocok adalah sistem pengelolaan dan pencatatan barang. Umumnya di perusahaan retail yang saya pahami, permasalahan yang terjadi di back office atau gudang adalah permasalahan ketidakcocokan penginputan data keluar masuknya barang, sehingga
bisa terjadi missing data yang berujung mengakibatkan kerugian perusahaan. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan sistem reward kepada seluruh divisi back office atau gudang apabila dalam hitungan 1 bulan tidak terdapat missing data atau kerusakan barang. Lalu juga untuk karyawan yang tercatat rapi dalam penginputan barang berhak mendapatkan apresiasi lebih sebagai salah satu karyawan terbaik pada bulan tersebut. Namun sebenarnya untuk sistem reward ini tidak menutup kemungkinan perusahaan XYZ ini pun dianjurkan untuk melaksanakan semacam family gathering secara bergantian ke tiap divisi agar terjalinnya tali silaturahmi yang erat antar manajemen dan karyawan. Ini juga bertujuan supaya tidak ada gap antara atasan dan bawahan seperti itu. Jadi sehingga komunikasinya bisa berjalan dengan cukup baik. Nah, seperti itulah pembahasan dari analisa dan pemecahan masalah pada studi kasus perusahaan retail XYZ yang mengalami permasalahan komunikasi internal seperti itu. Nah, apabila teman-teman memiliki pertanyaan, kritik maupun masukan bagi saya, teman-teman bisa langsung cantumkan di kolom komentar ya, supaya kita sama-sama belajar seperti itu. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Lazuardi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.